Prajurit ini dengan cepat mengubur temannya ke dalam tanah, lalu ia menutupi dirinya dengan mayat untuk mengelabuhi tentara musuh yang lewat. Salah satu musuh melangkah sangat dekat, dan tiba-tiba ia menusuk mayat yang menutupinya. Beruntung, tusukan itu tak mengenai dirinya. Ia kemudian menarik keluar temannya dari tanah. Dari kejauhan, ia melihat seorang prajurit yang terluka, dan ia bergegas lari untuk menolong, tetapi tentara musuh mengetahuinya. Sehingga ia pun masuk ke sebuah terowongan. Sebuah bom pun dilemparkan ke dalam terowongan, namun untungnya Desmond melihatnya tepat waktu dan berhasil kabur ke dalam lorong yang gelap. Di sana, Desmond bersembunyi di antara musuh. Ia kemudian menemukan seorang prajurit musuh yang sedang terluka. Namun, alih-alih membunuhnya, Desmond justru mengobati lukanya. Prajurit musuh itu menatapnya dengan tatapan kebingungan. Saat malam tiba, Desmond keluar dari terowongan dan terus mencari prajurit yang terluka untuk dibawa ke kamp medis. Meskipun tubuhnya kelelahan, ia tetap membopong para tentara yang terluka, kemudian menurunkannya dari atas tebing menggunakan tali. Kakinya mulai tremor, tangannya berdarah, tetapi ia tak menyerah. Teman-temannya mungkin masih membutuhkan pertolongan. Ia lalu berdoa, "Satu lagi saja, Tuhan, tolong biarkan aku selamatkan satu orang lagi." Setelah menyelamatkan satu orang, ia kemudian berdoa lagi, agar diberi kesempatan untuk menyelamatkan satu orang lagi. Tubuh para prajurit yang terluka pun, satu persatu turun dari tebing. Tak ada yang tahu dari mana mereka datang, mereka hanya tahu bahwa ada pria gila yang terus menyelamatkan nyawa dari atas sana. Sang kapten melihatnya dan bertanya ke salah satu prajurit, siapa pria gila itu? Dan ia menjawab bahwa pria gila itu adalah Desmond. Prajurit pemula yang dulu diremehkan karena badannya kurus. Saat pagi tiba, Desmond menemukan sersan pelatihnya yang terluka. Musuh kebetulan sedang menyisir area itu. Dengan cepat, Desmond mengambil sebuah senapan dan membuat tandu darurat untuk menarik tubuh sersan yang terluka. Sang sersan memberikan tembakan perlindungan hingga mereka sampai ke tepi tebing. Desmond lalu menurunkannya terlebih dahulu. Begitu sang sersan sudah mencapai tanah, ia berkata bahwa Desmond masih di atas dan sedang dikejar tentara musuh. Tak lama kemudian, Desmond akhirnya muncul sambil membawa satu prajurit yang terluka. Tentara musuh pun menembakinya, namun untungnya pasukan Desmond sudah bersiap dan menembaki tentara musuh yang mengejar. Desmond pun selamat, namun pikirannya masih terjebak di medan perang. Sang kapten kemudian menenangkan Desmond, ia terdiam tak bisa berkata apa-apa. Semua prajurit hanya terdiam memberikan hormat kepada prajurit yang telah menyelamatkan 75 nyawa hanya dalam semalam. Desmond yang awalnya diremehkan, kini dihormati dan diakui oleh prajurit lain.